aksi nyata aja udah berapa memori belum saya pindahkan. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang punya fasilitas yang lebih untuk bisa men-screen recorder Bapak Ibu atau Bu Nuri, Pak Imal, Pak Budi. Pak Budi ini jago pakar ahli IT Saya banget. kebetulan pakai Pak handphone, Bu. Budi. Punten. Oh, Pak Budi pakai handphone ya. Iya. Pak Budi ayo dong, saya mau ikutan di itunya apa namanya kontennya. Nih Pak Budi followers TikToknya banyak banget loh Bapak Ibu, keren. Wih, Pak Budi dari BM1. Pak Budi gimana Pak Budi? Sekarang Iya, yang sesi Bu. apa kontennya? Sekarang lagi itu, Bu, sekarang kita lagi bikin video tentang lesson study, Bu. Ay, Insyaallah keren. Di nanti, BM1 udah lesson study ya Pak? iya, Bu, insyaallah nanti 2-3 Nama hari ke YouTube-nya depan apa Pak muncul Budi? nanti. Keren. Oh, Ya Kita please. share nama YouTube-nya, nanti di follow. Oh, boleh, Bu, iya, nanti Pak Budi dikirim. mah YouTube-nya Sabrek, itu juga udah ngalahin Kang Dero Pak Budi mah. Harusnya Masya udah Allah. kemarin tuh kemarin harusnya diundang ke Kemendikbud tuh yang guru konten kreator. Saya kan followersnya Pak Budi. Iya, Bu, Pak Budi terima ya. kasih. Keren, nggak nyangka juga loh Kita Ibu belum follow, Pak Pak. Ustadz ini Link dong, link. PAI, Ibu Guru Bapak Guru PAI. Suka di-share kok itu karyanya di grup GP Bulis. Oh, di GP Kabupaten. Ya, kabupaten ada yang ada PP-nya juga suka di-share ya Pak Budi ya. Ayo dong sambil Iya, Bu, punten suka ngiring balap, punten, Bu. Gak apa-apa tuh, kan harus berbagi. Bagus. Emang begitu. Ya kan? Saya mah nggak pede aja. Random kalau saya mah. Pak Ima gimana? Sepertinya udah 3 menit lebih ya. Oke, langsung aja Ada dimulai, 29. Apa kita langsung aja mungkin biar kita menyamakan pemahaman dan persepsi bersama-sama. Oke, langsung aja, Bu. Izin, Pak Ima. Langsung aja. Bapak Ibu izin ya. Oke. Mungkin kita akan mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mengikuti rangkaian acara webinar ini, izinkan kami atau saya pribadi mengawali dengan pantun karena saya sebagai moderator ya. Boleh direspon dengan cakep ya Bapak Ibu, kita santai aja kok, ya sedikit informal. Mendayung, ya, mendayung sampai di tepi sungai. Cakep. Sampai di tepi menjelang malam. Sebelum acara dimulai, mari kita awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera, selamat malam semuanya Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Izinkan saya, Ranti Mustika, sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar kali ini dengan tema sosialisasi dan rencana tindak lanjut guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat-Nya berupa kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang maya ini, ya, webinar ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya Pak, Bu, luar biasa. Semoga sehat semua ya. Lama mungkin tidak terdengar kabarnya seperti yang sering kita lakukan bersama-sama di guru penggerak atau calon guru penggerak Angkatan 7. Kegiatan bersama adalah ruang kolaborasi, diskusi, elaborasi pemahaman, dan juga lokakarya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ke acara, sebelumnya saya ingin menyapa dan memperkenalkan dulu juga, dan yang terhormat Bapak Imal Muzamil MPD. Halo Pak Imal, Assalamualaikum. Beliau sebagai koordinator GP Angkatan 7 Kabupaten Bogor, dan ada juga rekan-rekan kita semua pemateri-pemateri Bapak Buyung Budiaman SPD. Assalamualaikum Bapak.
dan juga Ibu Nuri N. Aradea SSI MPD. Assalamualaikum Ibu. Dan juga pemateri berikutnya adalah Ibu Lisna Permayanti MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin duduknya kita di sini di depan layar monitor kita setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan kurang lebih. Langkah penting selanjutnya adalah refleksi terhadap kegiatan tersebut dan juga ada hal-hal yang mungkin akan kita samakan persepsi masing-masing di mana kita adalah penerus ya, kita ingin meningkatkan bagaimana kualitas kita di guru penggerak angkatan 7 itu, keeksistensian kita juga dengan meningkatkan kualitas pendidikan kita di sekolah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kita juga akan menyusun RTL kita di guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor dalam bentuk program masif ke depannya. Mudah-mudahan insya Allah dengan tujuan kita bersama juga sebagai arahan dari Bapak Koordinator kita yang sudah kita pilih bersama juga ya, amanahnya Pak Imal, mohon bantuannya dan arahan juga terhadap rekan-rekan juga. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja untuk sesi pertama ini dengan kita agar acara webinar ini lancar. Yang beragama muslim, mangga kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk paparan pertama sebagai upaya gambaran umum program juga pengenalan pengurus yang akan disampaikan oleh Koordinator GP Angkatan 7 Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Imal Muzamil MPD. Kepada beliau disilakan. Mangga Pak Imal. Baik, tes terdengar ya suara saya Bu Ranti? Oke, terdengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kita kali ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan antusias ya Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan kita kali ini, insya Allah sampai jam 9 kalau misalkan kita tidak ada hambatan gitu ya. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh gitu ya Bapak Ibu, mungkin sebelum pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua. Di pertemuan pertama kita sudah mendengarkan langsung dari Ketua KPPD Kabupaten Bogor, KBGB juga gitu ya, terkait mau dibawa kemana grup penggerak ini, apa cukup selesai setelah kita pelatihan, cukup selesai atau memang ada pergerakan atau perubahan dan lain sebagainya. Nah, ini di pertemuan kita yang kedua, ini bagian dari tindak lanjut dari yang pertama. Jadi di pertemuan kita yang kedua itu kita akan mencoba mendengarkan jejak pendapat terkait ide-ide atau gagasan Bapak Ibu, yang mana kami juga sudah menyiapkan beberapa hal yang memang nanti akan disampaikan oleh rekan saya juga secara teknis ya. Secara teknis seperti apa program dan bagaimana dan lain sebagainya itu akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum beranjak lebih jauh, saya akan mungkin mereview terkait kepengurusan GP Angkatan 7 Bapak Ibu, yang mudah-mudahan kita bisa saling mengenal satu sama lain, ataupun misalkan ketika ada masukan atau apapun misalkan tidak melalui saya gitu kan, bisa melalui rekan-rekan yang memang Bapak Ibu kenal selama ini. Yang pertama di sini mungkin ada Bu Ranti selaku host ya, dan beliau dari SMA Negeri 2 Bogor ya. Cibinong Pak, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam kenal dan semangat dan sehat sekali. Ya, cukup dengan senyum dan riakan Bu Ranti itu sudah menginspirasi pada kesempatan kali ini lah Bapak Ibu. Luar biasa. Kemudian di sini juga ada Pak Buyung ya, salah satu guru dari SD ya yang ada di wilayah Bogor Barat. Kemudian ada Bu Lisna juga dan bagian dari kepengurusan KPPD. Ada Bu Nuri juga di sini, dari guru SMA Negeri 1 Ciomas. Ada Pak Tajul juga yang mewakili dari sekolah SMP. Kemudian saya di sini selaku koordinator Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan bahwasanya pertemuan kita kali ini dengan berlandaskan satu dari menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya gitu kan,
Yang kedua adalah diskusi internal kami gitu, yang selama ini kami diskusikan bersama berenam ini gitu ya Bapak Ibu ya. Dan salah satunya yang menjadi cambuk untuk kita bersama gitu, yang harus kita jadikan titik poin, yang pertama adalah Kabupaten Bogor gitu ya, dengan jumlah guru penggerak yang cukup lumayan banyak gitu ya. Namun dari sisi presentasi yang disampaikan waktu itu oleh Bu Lisna itu belum memuaskan. Kalau dari BBGP katanya belum memuaskan. Padahal Kabupaten Bogor itu salah satu pionir terbentuknya KPPD gitu ya. Hanya dari aspek beberapa hal memang kurang memuaskan. Salah satunya yang mungkin bisa saya sampaikan, yang pertama adalah terkait akun belajar ID siswa Bapak Ibu gitu ya, memang masih minim gitu kan. Terus kemudian eksplorasi rapot pendidikan juga Bapak Ibu masih belum maksimal gitu kan. Terus kemudian dari pemanfaatan PMM yang memang kita udah sama-sama tahu. Kemudian akses Google Workspace for Education juga masih rendah. Nah, beberapa hal ini itu bagian dari landasan yang memang saya dan teman-teman rumuskan sampai pada akhirnya yuk kita bersama-sama dari landasan ini kita coba gerakan teman-teman. Siapa tahu kita dengan menggerakkan teman-teman semua di sini bisa mendiseminasikan ke teman-teman yang lainnya yang memang tidak mengetahui ya. Bahkan di sini juga mungkin beberapa Bapak Ibu sudah menjadi narasumber ya terkait di materi-materi PMM, kemudian akun ID dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah mengeksplor. Cuma bagaimana potensi Bapak Ibu ini kita rangkul gitu ya, kita jembatani melalui GP Angkatan 7 gitu ya. Makanya kemarin itu kita bentuk grup baru, grup official itu Bapak Ibu ya, yang mohon maaf grup ini terdiri dari khusus GP Angkatan 7 tanpa ada orang lain di dalamnya, termasuk ada PP dan sebagainya gitu ya. Sehingga di grup GP ini kita bisa lebih maksimal dalam komunikasi, koordinasi, sekaligus menyampaikan beberapa ide dan gagasan dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu. Nah, sampai pada akhirnya Bapak Ibu sekalian disampaikanlah kemarin gitu ya terkait program-program yang memang akan kita akomodasi Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah coba kita melaksanakan sebuah teknis internal dalam bentuk program webinar internal gitu ya. Itu adalah hal kecil yang Bapak Ibu yang akan kita coba laksanakan ya. Terkait panjang lebar dan tesnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Dan di webinar ini salah satu bagian dari akomodasi terkait nanti Bapak Ibu siapapun dari 322 guru penggerak Kabupaten Bogor silakan berhak menjadi narasumber. Kita saling berbagi, saling menginspirasi, saling memotivasi sampai pada akhirnya beberapa permasalahan yang tadi saya sampaikan seperti rapat pendidikan, akun belajar, PMM dan sebagainya itu bisa terselesaikan dengan baik sampai pada akhirnya Kabupaten Bogor punya prestasi atau presentasi yang lebih meningkat Bapak Ibu. Kalau misalnya kita berbicara di mana nih guru penggeraknya Kabupaten Bogor gitu kan. Nah, mungkin mulai dari yang terkecil ini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sekolah Bapak Ibu mungkin beberapa orang saja yang mengakses PMM gitu ya. Selain dari Bapak Ibu yang memang udah expertnya. Alangkah baiknya Bapak Ibu ketika kita bisa kita diseminasikan ke teman-teman kita sampai padanya dia juga mengakses, sampai padanya dia juga tahu, kemudian dia juga menyebar ke temannya sampai pada akhirnya terbentuklah sebuah ekosistem yang lebih baik gitu Bapak Ibu. Dan tujuan kita kali ini tidak lain adalah hal itu Bapak Ibu. Selain itu juga silahkan Bapak Ibu, harapan saya sih lebih ke apa pendapat Bapak Ibu, apa gagasan Bapak Ibu silahkan disampaikan di sini ya. Itu kita akan ramu, kita akan rumuskan sampai padanya menjadi sebuah program yang nyata, menjadi sebuah program yang bisa kita laksanakan bersama-sama gitu ya. Dan ini bagian dari sebuah rencana tindak lanjut Bapak Ibu ya. Dalam artian memang betul gitu ya, guru penggerak itu actionnya ya setelah kita melaksanakan sebuah pelatihan gitu. Ketika pada saat masa pelatihan ya itu masih pembelajaran, tapi aksi nyata itu dibuktikan pada saat kita setelah melaksanakan pelatihan. Nah, dari sini kita coba Bapak Ibu ya saling menguatkan, saling merekatkan satu sama lain, karena mengingat GP Angkatan 7 yang Kabupaten Bogor ini adalah paling banyak Bapak Ibu ya. Sampai pada akhirnya tonggak untuk program juga bisa dititik beratkan kepada GP Angkatan 7 ya. Harapan saya dari pertemuan ini Bapak Ibu ya,
Silahkan Bapak Ibu menyampaikan terkait apa ide dan gagasannya, gitu kan. Kemarin sudah disampaikan link terkait siapa yang mau menjadi narasumber, kemudian terkait waktunya dan lain sebagainya, itu kita akomodasi sampai pada akhirnya kita bisa melakukan hal yang terkecil dulu Bapak Ibu. Dan ketika itu bisa kita laksanakan dan ada momen yang lebih besar, kenapa enggak kita garap juga? Karena itu bagian dari sebuah rangkaian proses untuk menuju perubahan Bapak Ibu, ya. Nah, itu saja Bapak Ibu sekilas gambaran yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan kali ini, gitu ya. Dan salah satunya adalah gambaran tentang program yang nanti akan disampaikan oleh Pak Tajul sendiri, secara teknisnya juga akan disampaikan. Namun di sini saya memohon kepada Bapak Ibu minimal ada ide atau masukan ya yang bisa menjadi menjadi rumusan program yang memang kita bisa tindak lanjuti ke depannya, gitu kan, sampai pada akhirnya ini menjadi sebuah program yang memang bisa bermanfaat untuk kita bersama dan bisa bermanfaat untuk halayak pada umumnya, sampai pada akhirnya kita menjadi seorang sosok guru penggerak yang memang benar-benar menggerakkan Bapak Ibu. Jadi bukan cuma segera labelitas dapat sertifikat, tapi bukan hanya itu yang kita kejar, gitu ya, tapi pergerakan, perubahan, serta pionir kita di sekolah, di masyarakat dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi orang-orang di luar kita, seperti itu Bapak Ibu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait gambaran pada kesempatan kali ini. Sisanya nanti kita bisa berdiskusi bersama setelah nanti dijelaskan teknisnya. Kalaupun misalkan ada hal yang belum dimengerti, nanti mungkin rekan-rekan bisa menjelaskan. Salah satunya di sini ada kepengurusan GP Angkatan 7, salah satunya adalah rekan-rekan yang memang luar biasa di sekolahnya masing-masing. Baik, itu aja Bu Ranti sekilas gambaran dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke Bu Ranti, mangga. Baik, terima kasih Pak Imal Muzamil. Pak Imal tuh dari SMK Lewiliang ya Pak ya? Betul, SMK Negeri 1 Lewiliang arah Kabangbon. SMK Negeri 1 Lewiliang, ya betul. Terima kasih paparannya. Baik Bapak Ibu guru hebat. Mangga di sini memang wadah untuk diskusi seperti tadi yang sudah Pak Imal sampaikan. Mohon ide dan juga masukan apapun, ini adalah perubahan seperti yang disampaikan Pak Imal tadi, karena proses menuju perubahan itu nggak mudah juga. Semua orang berproses, tapi ya bagaimanapun kita yang harus menggerakkan ya. Seperti slogan kita juga kan bergerak, tergerak, menggerakkan itu tadi. Jadi bukan hanya sekadar slogan, tapi kita bersama-sama juga. Baik Pak Imal, mau dilanjut oleh pemateri yang lain atau ada tanya jawab terlebih dahulu atau bagaimana? Dilanjut dulu, setelah selesai dilanjut dulu aja, nanti mungkin pas di akhir baru ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Betul. Silakan. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, ini ada pemateri yang kedua, akan memberikan penguatan terhadap bimbingan teknis. Ini beliau juga ahli dan di bidang PMM, Pak Tajul Barokat MPD. Apakah sudah siap Pak? Mikrofon dan lain sebagainya. Halo Pak Tajul. Iya, tadi sih beliau menyampaikan ada sedikit kendala Pak Imal. Katanya device-nya kurang memenuhi suaranya, MIC-nya mungkin agak sedikit ada trouble. Jadi Pak Tajul, nah ini udah Pak Tajul. Halo Pak Tajul. Atau mau di switch ke Bu Lisna, ke Bu Nuri dulu Pak? Boleh, Pak silakan. Tajul. Boleh di switch dulu. Halo, ke siapa? Di switch untuk betul. Yang bimbingan penguatan teknisnya nanti aja kali ya mungkin betul. Ya. Silakan ke yang... Atau untuk refleksinya Bu Lisna dulu. Bu Lisna, halo Bu Lisna. Halo. Oh Pak Tajul sudah hadir. Bagaimana Pak? Tes suaranya. Oke ya Pak Tajul. Assalamualaikum Pak Tajul. Mungkin koneksi internetnya ya Pak, atau device-nya bermasalah. Pak Tajul, tadi Pak Koordinator Pak Imal Muzamil sudah menyampaikan gambaran umum, dan ini penguatan bimbingan teknis untuk rekan-rekan teman-teman guru penggerak Angkatan 7 semua. Tujuan kita nanti diadakan webinar ini, nanti juga akan ada pemateri ataupun ada narasumber yang lain. Ya ini kali ini malam ini pionir ya. Jadi Pak Tajul sekarang bisa
memaparkan tentang penguatan bimbingan teknis program kita, Pak. Apakah Bapak siap? Off cam. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Tajul, kita alihkan kepada Bu Nuri ya. Cek sound. Oh, cek sound udah ada. Oh, Baik. Saya mohon maaf nih, Pak Tajul. Bapak Ibu, jaringannya Iya, ampun. enggak. Terdengar Sekarang suara saya udah Bapak Ibu ya? oke kok. Suaranya udah bagus, Pak. Bisa terdengar jelas. Baik, Pak Cuman Tajul. sedikit rame nggak apa-apa Bu ya, soalnya lagi di dalam TK ini. Apa-apa, sama ini juga ada di TK sama Pak. Ini juga tadi Kapuri nih. Maklum lah. Santai aja kalau kita lagi bahas-bahas apalah easy talk in the evening. Mangga Pak. Silakan Oke. ya Pak, Baik, waktu dan layar silakan untuk Pak Tajul Barokat. Mangga. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hebat. Santai aja ya Bu Nuri, Bu Ranti ya. Iya. Iya, mangga Pak. Apa perlu kita Marina menari di atas menara dulu? Oh, boleh banget. Mangga. Biar ada break di ice. Lanjut boleh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kami di selaku pengurus mencoba melakukan langkah-langkah atau gerakan-gerakan ya, rencana tindak lanjut kita pasca pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Yang perlu jadi poin utama diketahui Bapak Ibu guru penggerak 7 ini bahwasanya secara prinsip belum ada tagihan RTL dari BBGP maupun KPPD nih. Namun pengurus di sini berinisiatif membuat seminar berbasis online atau webinar. Kenapa demikian? Karena pengurus GP7 berkeinginan bahwasanya guru setelah melakukan pendidikan guru penggerak ini mampu mengimplementasikan apa yang teman-teman pahami selama pendidikan ini di sekolah masing-masing, tapi tanpa menjadi beban tagihan tugas. Ini mungkin hampir disepakati ya. Jadi setelah pendidikan guru penggerak kita kembali ke sekolah masing-masing. Bapak Ibu silakan explore apa yang Bapak Ibu bisa, apa yang Bapak Ibu lakukan, silakan explore tanpa menjadi beban tagihan tugas ke pengurus, katakanlah seperti itu. Jadi kita di masing-masing itu berkarya sesantai-santainya, berkarya dalam artian santai begini, tidak ada beban tagihan gitu. Tapi juga yang kita inginkan karya-karya Bapak Ibu ini harus kita tangkap. Saya berkeyakinan bahwa Bapak Ibu guru penggerak di sana melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi kita, guru penggerak 7 ini, pengurus ingin menangkap kegiatan-kegiatan apa yang telah Bapak Ibu atau sedang Bapak Ibu kerjakan. Kira-kira gambaran utamanya seperti itu. Nah, skema kegiatannya bagaimana? Ini ada sederhana skema yang saya sampaikan di sini, bahwanya ada 5 tahap. Yang pertama, guru penggerak melakukan kegiatan karya-karya terbaik di sekolahnya masing-masing. Ketika Bapak Ibu telah atau sedang melakukan sesuatu, kami harapkan kegiatan tersebut itu Bapak Ibu dokumentasikan. Bapak Ibu dokumentasikan baik dalam bentuk video kegiatan maupun presentasi tahap-tahapan atau teori-teori yang mendukung kegiatan tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendokumentasikan segala kegiatan atau aktivitasnya tersebut, kami meminta Bapak Ibu menseminarkan apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu berperan sebagai narasumber. Ada tikus, takut ada tikus. Langkah yang ketiga seperti itu Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan, didokumentasikan, dibuat presentasinya, landasan teorinya dan seterusnya, kan kita berharap Bapak Ibu dengan kesadaran diri mendaftarkan ke kita untuk menjadi narasumber. Artinya apa? Membagikan hal-hal baik yang udah Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Nah, yang keempat ini webinarnya bersifat kolaboratif Bapak Ibu. Misalkan begini Bapak Ibu, saya berkeyakinan Bapak Ibu di sekolah punya komunitas belajar. Jadi kegiatan webinarnya ini kita kasih judul
kolaborasi GP7 bersama komunitas M1 misalkan ya Pak Budi ya. Jadi sifatnya itu ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan atau pelatihan webinar bersama komunitasnya, kita luaskan jejaringnya, kita gabungkan bersama guru penggerak. Nah, setelah kita melakukan webinar, catatan sekali lagi, webinar ini pesertanya bukan hanya guru penggerak. Saya ulangi lagi, pesertanya bisa kita undang, bisa kita lempar ke seluruh guru secara nasional. Jadi fokusnya adalah guru penggerak 7 sebagai narasumber, pesertanya siapapun yang bisa kita jaring dan dia boleh jadi kita. Nah, setelah guru penggerak 7 ini melakukan menjadi narasumber dalam kegiatan webinar tersebut, portofolionya kita rekam, dokumentasi sebagai narasumber kita rekam, dokumentasi hasil kegiatannya di sekolah kita dokumentasikan, kita simpan melalui file dengan rapi. Diharapkan suatu saat nanti ketika BBGP ataupun KPPD menagih, kita punya jawaban. Kalau ada pertanyaan dari pihak BBGP, GP7 udah ngapain aja nih pasca pendidikan? Oh udah dong, kita punya ini, Pak Budi sudah melakukan ini, Pak Adnan sudah melakukan ini. Jadi kita punya data. Kira-kira gambaran singkatnya begitu Bapak. Bahwasanya kegiatan ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sekolah itu telah melakukan banyak hal. Dan kita pengen apa yang Bapak Ibu lakukan berbagi ke kita, berbagi ke yang lain. Nah, teman-teman kalau misalkan dalam penjelasan pengen bertanya, nggak apa-apa kali Bu Ranti dipotong di tengah-tengah Bu Ranti biar ada diskusi lagi. Iya siap, nggak apa-apa kalau mau instruksi juga Pak Tajul ya. Baik, Nah, gitu, maka Bapak Ibu sesuai arahan. Jika ada yang mau ditanyakan di tengah pemaparan boleh Bapak Ibu tinggal di pencet aja raise hand-nya dan juga open microphone. Wah pas banget nih Pak Tajul, Bu Santi Wijaya. Boleh ya? Mangga Bu Santi, mangga. Mangga Bu Santi. Ya, tapi izin close ini ya, apa? Nggak boleh kan, ya, Kak. Lihat. Lagi sama anak-anak. Iya. Ada semut nih semut nih. Ya, jadi kalau bisa saya ceritakan, mungkin Pak Tajul atau teman-teman yang lain juga pernah mendengar apa yang di komunitas tentang gerakan sekolah menyenangkan. Pernah belum, Pak? Ya pernah Bu, GSM tuh. Iya, GSM. Nah, di GSM itu yang saya alhamdulillah sudah bergabung di dalam GSM itu, dan itu di sana kan dari daerah lain gitu ya Pak ya, dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu mereka kebanyakan yang masuk ke dalam GSM itu kebanyakan dari guru penggerak, dari alumni guru penggerak, di mana kegiatan di sana itu di dalam GSM itu memiliki apa ya, kalau saya bilang sih arahan yang jelas gitu. Jadi merupakan gerakan akar rumput tentang intinya sama seperti guru penggerak gitu Pak. Nah di situ mungkin bisa menjadi salah satu apa ya, salah satu ini apa, arah atau tujuan. Nah, di dalam gerakan sekolah menyenangkan itu sampai sekarang itu sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Padahal itu hanya bukan seperti pelatihan-pelatihan seperti guru penggerak itu, jadi memiliki visi yang sangat jelas, tapi tanpa dibayar juga guru itu untuk belajar. Tapi arahannya tuh jelas, bisa merubah persepsi atau pandangan dari sekolah, bahkan dari guru untuk merubah sekolah menjadi sekolah yang menyenangkan. Itu arahannya tuh jelas gitu Pak. Mungkin kalau saran dari masukan dari saya pun arahan dari angkatan GP angkatan 7 ini bisa mengadopsi atau
bisa turut bergabung di gerakan sekolah menyenangkan. Karena dari situ nanti di dalam apa ya, kemarin itu yang sudah aktif tuh di daerah Jawa Barat tuh Tangerang Selatan gitu ya. Nah ini bisa mengundang dari sekolah-sekolah lain ketika ada sama seperti panen karya GP7 itu Pak. Jadi itu sangat aktif kalau menurut saya ya. Di Jawa Barat ini belum ada, apalagi Kabupaten Bogor pun belum ada. Mungkin nanti bisa saya share link untuk Jawa Barat. Jadi kita bisa mengembangkan wadah GP7 di kegiatan gerakan sekolah menyenangkan itu Pak. Begitu maksud saya. Oke, Gimana, Bu Santi, luar biasa. Iya, itu masukan yang luar biasa. Tentu kita menyambut dengan sangat baik ya. Apalagi kalau guru penggerak 7 kita, angkatan kita ini, sudah ada yang melaksanakan GSM itu, Bu. Kira-kira udah ada belum ya? Kalau misalkan udah ada, nah kita, beliau atau Ibu Santi kan udah menjalani belum GSM tersebut, programnya seperti apa? Kan Ibu udah ya? Ya, saya sudah ikut bergabung Pak di yang Tangerang Selatan. Cuma untuk di Jawa Barat itu kita belum ada, baru saya bertemu 2 guru nih yang masuk ke dalam GSM Jawa Barat. Nanti kan di sana itu ada dosen dari kalau begitu Bu Santi, kita minta sebagai narasumber untuk memberikan pengimbasan kepada kita GSM itu pelaksananya seperti apa sih? Gimana Bu Santi? Menurut saya di GSM itu aktif Pak. Aktifnya gimana ya? Nanti berarti kan nanti kan teknis pelatihan di webinar dulu gitu, maksud saya gitu Bu. Ketika Bu Santi memiliki pengalaman atau bergabung dalam kegiatan tertentu, memiliki pengalaman, bagikan ke kita melalui webinar. Dan itu adalah kan pergerakan dari GP7 kan, dari Bu Santi. Ya, kita yang udah tahu istilahnya kita kan sudah dapat materi ya dari pelatihan guru penggerak ya. Nah, implementasinya di GSM itu Pak. Jadi lebih baik kalau menurut saya ketika ada nanti di Tangerang Selatan atau nanti ada di webinar dari GSM Pusat, itu nanti bisa kita saling belajar dulu deh biar paham satu visi dulu. Karena di situ bisa arahannya lebih jelas gitu. Yang kita tuju ini bukan hanya sekedar seminar, tapi merubah ekosistem gitu, merubah atmosfer yang ada di lingkungan kita supaya tergerak menjadi lebih mengena lagi gitu. Siap Bu Santi, kita terbuka sekali dan pasti akan bersemangat GP7 ini mengikuti kegiatan GSM tersebut. Makasih Bu Santi, masukannya kita tampung untuk kemudian nanti kita olah agar teman-teman bisa mengikuti kegiatan atau bergabung dalam program GSM tersebut. Iya Pak. Terima kasih Pak. Siap. Izin lanjut Bu Ranti ya. Mangga Pak, silakan Pak. Saya lanjut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apapun Bapak Ibu yang sudah lakukan di sekolah dan Bapak Ibu sudah memiliki dokumen kegiatan, baik itu dokumen kegiatan teknisnya maupun teoritisnya, Bapak Ibu kami harapkan untuk mendaftarkan sebagai narasumber dan berbagi ke kita semua, berbagi ke yang lain. Saya mau ngasih simulasi contoh kedua. Misal, di sini ada Pak Adnan nggak Pak? Adnan hadir nggak Pak Adnan? Atau Bu Retno ada dari bilang sih Bu Retno. Misalkan Bapak Ibu ketua KKG di SD-nya gitu ya. Misalkan Bapak Ibu ketua KKG. Di KKG misalkan ada contohnya Pak Adnan di KKG tanggal hari Jumat tanggal sekian mau adakan pelatihan. Nah, digabungkan aja kegiatan KKG, pelatihannya, lalu kita bareng webinar sama GP7. Jadi sistem kolaboratif itulah yang kita harapkan. Dimanapun Bapak Ibu melakukan aktivitas, hubungi kami, tanggalnya berapa, kita ngikuti jadwal Bapak Ibu, webinar Bapak Ibu, dengan maksud kolaborasi dari Bapak Ibu lakukan dengan lembaga lain, pun kita masuk di kegiatan tersebut. Kira-kira paham nggak gambarannya? Taju, punten.
Ya. Ada Siap. pertanyaan mungkin dari Pak Budi ya? Mangga Pak Budi. Pak Budi Santoso, mangga ada yang mau ditanyakan kepada Pak Tajul? Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin saya off-cam ini lagi sama anak-anak. Mangga Pak Budi. Di rumah. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah Bu Ranti. Gimana mamanya sehat Bu Ranti? Alhamdulillah sehat Pak. Atur nuhun. Iya. Semangat ya Pak Budi. Pak Tajul. Siap. Ya, Tajul. ya, informasi yang disampaikan tadi sangat menarik dan bagus sekali. Ini program dari para pengurus GP7 dari Pak Imas Kalkul selaku ketuanya, Pak Tajul juga dengan Bu Ranti dan rekan-rekan yang lain. Saya apresiasi luar biasa, semangat ya. Semoga jadi ladang amal soleh dan amal kebaikan bagi para pengurus Amin ya Rabbal alamin. Semangat Pak. Berkah ilmunya, berkah rezekinya dan berkah usianya. Amin. Ya. Amin. Pak Budi juga ya. Amin. Untuk programnya tadi yaitu untuk memenuhi salah satu pertanyaan yang ditanyakan dari PBGP kaitannya dengan apa yang sudah diaplikasikan atau diterapkan atau implementasi dari GP7 ini. Itu yang pertama ya. Ya. Terus yang keduanya juga portal Merdeka Mengajar yang tadi disampaikan dari Pak Ketua yaitu Bapak Imal. Itu juga sudah disampaikan oleh koordinator pelaksanaan gelar karya sebelumnya juga, itu yang menjadi target utamanya karena di Kabupaten Bogor rapotnya masih belum memenuhi harapan. Itu kan yang kedua. Nah, kaitannya dengan yang Pak Tajul saya tadi sampaikan yaitu membuat portofolio dari rencana tindak lanjut guru penggerak angkatan 7 yang sudah maupun yang akan dilakukan. Untuk saya sendiri, alhamdulillah di sekolah sudah saya laksanakan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang sudah saya diseminasikan, saya sampaikan di seminar ketika pada saat gelar karya, sebelum gelar karya di kelas. Nah, itu sudah ada 3 poin yang sudah saya laksanakan. Ada 4 poin lagi yang masih dalam proses, yaitu salah satunya mengundang native speaker yang nanti saya akan bekerja sama dan kolaborasi dengan pihak dari luar, itu yang belum terrealisasi, sama kegiatan-kegiatan selanjutnya. Adapun untuk yang sudah saya lakukan, insya Allah nanti kalau misalnya saya diperlukan atau diizinkan untuk bisa menyampaikan apa yang sudah disampaikan, insya Allah saya bersedia. Itu yang sudah saya lakukan adalah membentuk komunitas English Club, yaitu tujuannya yaitu developing English kompetensi, mengembangkan kompetensi bahasa Inggris siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal karena latar belakang saya juga bahasa Inggris. Yang keduanya yaitu melakukan pembekalan kemampuan bahasa Inggris menggunakan lagu. Itu yang sudah saya terapkan dan saya amalkan. Yang tadinya lagu-lagu atau rumus-rumus bahasa Inggris susah diamalkan dengan menggunakan lagu-lagu sederhana yang mungkin anak-anak SD pernah dilakukan, itu juga cukup membantu ya memperkaya kosakata dalam bahasa Inggris. Adapun nanti teknis pelaksananya ya bila mana diberi kesempatan saya juga siap menyampaikannya. Dan yang belum juga nanti insya Allah saya minta berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini untuk menyampaikannya pada forum ini nanti kalau misalnya ada kegiatan webinar, karena saya di sini juga sebagai pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bogor Timur. Di sana juga bisa difasilitasi. Rencana saya dengan Pak Tajul ini juga mau menyampaikan hasil pembekalan pelatihan dari kegiatan replikasi diseminasi portal Merdeka Mengajar P5 dan pembelajaran interaktif. Nah, itu mungkin Pak Tajul. Yang pertama saya mengapresiasi, yang kedua saya siap bila mana dipersilakan diizinkan untuk menjadi narasumber. Demikian Pak Tajul, Bu Ranti dan Pak. Terima kasih. Keren ya. Terima kasih Pak Budi, apresiasi sekali, Masya Allah. Pak Budi, itu poinnya Pak. Jadi saya berkeyakinan bahwa teman-teman sudah banyak melakukan hal di satu Amerika.
Nah, kita pengen yang udah dilakukan bagiin ke kita melalui webinar. Nanti Pak Budi kita slotkan sebagai narasumber dengan kegiatan bagaimana membuat English Lab, dan nanti judulnya kita kemas, kita sepakati sesuai arahan dari narasumber. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu telah atau sedang dilakukan dan Bapak Ibu berkeyakinan bahwa materi ini bagus nih dibagi ini, saya mau daftar jadi narasumber GP7, itu yang dimaksud poinnya. Luar biasa Pak Budi. Dan Bapak Ibu juga tambahan lagi Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu, saya yakin di sini Bapak Ibu ada yang menjadi narasumber berbagi praktik baik ya. Saya mau kasih contoh realnya aja. Misalkan saya nanti di bulan Agustus itu diundang menjadi narasumber guru calakan BBGP. Di BBGP udah ada nih jadwalnya nih, hari apa, tanggal berapa. Nanti Bapak Ibu tinggal lapor ke pengurus GP7, Pak Imal atau teman-teman pengurus, saya dapat undangan dari BBGP sebagai narasumber tanggal ini. Bisa nggak teman-teman guru penggerak GP7 bergabung, lalu disebarluaskan ulang lagi? Bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selaku ketua komunitas kah, Bapak Ibu selaku ketua KKG kah, atau Bapak Ibu secara pribadi diundang oleh pihak lain menjadi narasumber, libatkan kami, berkolaborasi dengan kami. Jadi artinya yang Bapak Ibu anggap aja GP7 ini wadah buat teman-teman GP7 Kabupaten Bogor. Teman-teman saya yakin di satuan pendidiknya, aduh saya punya komunitas, mau bikin webinar, takut pesertanya sedikit ya, takut pesertanya 2-3 orang ya. Kalau komunitasnya cuman misalkan 40 orang, dibikin webinar khawatir sedikit, libatkan kami. Misalkan komunitas belajar apa, gitu ya, komunitas belajar apa, tinggal lapor ke pengurus. Bapak pengurus, Bapak Ibu pengurus, komunitas kami mau ngadakan webinar. Saya pengen berkolaborasi dengan kita hanya menyediakan, kalau misalkan Bapak Ibu butuh link dari kita, butuh sosialisasi dari kita, bisa kita bantu. Atau Bapak Ibu di komunitasnya sudah punya tim sendiri, tinggal kabarin ke kita, kami minta linknya, nanti kita sebarkan di PMM GP7. Jadi artinya kita mewadahi aktivitas Bapak Ibu. Kita berharap seluruh kegiatan Bapak Ibu di luar sana terekam oleh kita. Jadi artinya Bapak Ibu sendiri yang datang ke GP7 untuk melakukan kegiatan. Bukannya kita menagih. Tadi yang catatan utamanya itu adalah kita ingin melakukan tanpa menjadi beban tagihan. Saya berkeyakinan Bapak Ibu sudah banyak melakukan, yuk bagi kita. Pak Budi, berarti Pak Budi kita catat sebagai salah satu narasumber. Nanti pengurus akan mengirimkan link bagaimana kita menjadi mau mendaftarkan ya, tuh Pak Buyu sudah mengirim tuh ya, form pendaftaran menjadi narasumber. Bapak Ibu, kegiatan atau apa saja sih yang diwebinarkan, apapun yang Bapak Ibu baik menurut dunia pendidikan, menurut satuan pendidikan, menurut pemimpin pembelajaran, apapun itu, lebih senang lagi kalau topik yang disampaikan itu adalah terkait topik-topik yang di PMM, itu lebih keren. Begitu Bapak Ibu, gambaran terkait rangkaian kegiatan. Ini cita-cita kita Bapak Ibu. Pada tahapan ini kita berfokus dari guru penggerak untuk guru penggerak. Mudah-mudahan kita terus berkembang, konsisten melakukan kegiatan, dan kita juga akan membuka pintu lebar-lebar kepada guru penggerak 1 sampai ke 6, 1, 2, 4, 6, kalau nggak salah ya. Kita tawarkan juga ke guru penggerak Kabupaten Bogor, Bapak Ibu guru penggerak Kabupaten Bogor, kami GP7 melakukan kegiatan webinar jika kami dan tahap lanjutan kami berharap kegiatan ini terbaca sinyalnya oleh BBGP sehingga kita bisa berkolaborasi oleh BBGP, Dinas Pendidikan, BLPT, bahkan kementerian terkait. Ini harapan-harapan kita, dan kita
dimulai di tahap memulai aja dulu dari kita untuk kita, Bapak Ibu. Ini tautan link grup khusus untuk guru penggerak 7 ya, Bapak Ibu. Ini tautan linknya. Nah, dan ini adalah tautan link untuk peserta webinar. Kenapa dibedakan? Karena peserta boleh dari siapapun. Boleh dari guru di Jawa Barat, boleh di luar Jawa Barat. Jadi kita pisahkan agar grup GP7 kita tidak fokus kerjanya itu lebih pas sasaran lagi. Ini kemudian tautan link pekerjaan menjadi. Mungkin itu Bu Ranti yang bisa saya sampaikan. Untuk pemandu diskusi, Bu Ranti mohon izin saya coba sampaikan, tanyakan ke teman-teman. Rencana kami pengurus ingin melaksanakan webinar itu 1 bulan 2 kali. Pertanyaannya, kita masukkan teman-teman yang ingin pendapat teman-teman, apakah webinar dilakukan di hari Jumat atau di hari Sabtu, dan itu terjadinya. Mungkin itu pemantik biar ada bahan untuk diskusi, Bu Ranti. Saya kembalikan ke Bu Ranti. Baik, Pak Tajul Barokah, terima kasih banyak, dan terima kasih Bapak Ibu yang tadi sudah sharing. Ternyata kalau kita stimulus itu memang makin ada ya benih-benihnya Bapak Ibu yang sudah expert. Alhamdulillah ini sudah ada yang mau mengajukan juga, dan inilah fungsi kita, wadah ini adalah untuk bagaimana kita berbagi, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain juga ya Bapak Ibu. Semangat terus bergerak demi proses perubahan. Bapak Ibu, untuk tanya jawab mungkin kita akan lanjut dulu ke pemateri selanjutnya, atau nanti sampai saja jika memang ada yang mau ditanyakan atau instruksi, mangga silakan untuk memencet tombol raise hand saja. Baik, untuk pemateri selanjutnya, terima kasih Pak Boyung sudah memaparkan juga untuk penguatan teknisnya. Dan alhamdulillah ini untuk yang pemateri berikutnya adalah Ibu Nuri Aradea, SSI MPD. Ibu Nuri sudah hadir. Halo, assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bu? Terdengar banget Bu, mangga silakan. Bu dan tempat. Ya. Bu Ranti, mohon maaf. Ini ya. Kita langsung ke tanya jawab aja ya Bu ya. Iya Bu ya. Oh gitu. Saya bisa nanti Oke, boleh. Dari Bapak Ibu semuanya. Oke, boleh. Jadi dari Pak Tajul tadi langsung ke tanya jawab saja ya, dibuka untuk sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah join dan masih bertahan sampai jam ini untuk berbagi ilmu, berbagi juga semuanya. Insya Allah tidak ada yang sia-sia ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita di sini sama-sama proses belajar dan juga proses perubahan harus dari kita sendiri juga. Mangga jika ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita untuk sesi pertama ini, ya tadi tujuannya mudah-mudahan kegiatan kita ini memang didengar tanda kutip ya oleh BBGP khususnya, agar supaya kita tuh tidak vakum-vakum banget gitu setelah jadi resmi GP7, apa sih gitu loh, ngapain sih gitu, masa cuman gini-gini aja gitu kan. Justru kan yang insya Allah nanti menuju ke sananya akan ada kegiatan-kegiatan yang nanti bersinergi untuk program-program yang lainnya mungkin akan tatap muka ya ke depannya, insya Allah keinginan kita bersama. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, dibuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Bu Ranti, tambahan Bu Ranti. Ya, Bu Ranti. Mangga Pak Tajul, silakan. Jadi teman-teman juga kalau misalkan ada tantangan di sekolah, Bapak Ibu sampaikan ke kami untuk nanti kita lempar ke teman-teman. Misalkan contoh ya, kemarin kita ngobrol sama Pak Iwan, ada nggak ya Pak Iwan? Pak Iwan kita diskusi, Pak Tajul di sekolah. Ada Pak ya? Oh ya Pak Iwan ada ya? Kemarin kita ngobrol sama Pak Iwan, Pak Tajul di sekolah kami mengaktifkan belajar ngaji siswa itu susah banget. Itu kan tantangan, itu kan permasalahan. Nah, nanti kita lempar ke teman-teman grup, siapa tahu ada teman-teman grup yang sudah masuk ke bagian
belajar ID nanti misalkan Bu Lisna ya, mohon izin Bu Lisna ya, Iya Pak Tajul. Bu Lisna bisa menangkap permintaan dari Pak Iwan untuk kemudian Bu Lisna melakukan kegiatan webinar pelatihan bagaimana aktifkan belajar ID peserta didik. Jadi artinya apa sih yang Bapak Ibu hadapi di sekolah, sampaikan ke kami, ke pengurus, nanti kita lempar, siapa tahu teman-teman kita ini sudah ada solusinya, kita seminar. Silakan kembali ke Bu Ranti, ini kita sepakat betul Pak Tajul, ini juga perlu link ya. Jadi jika Bapak Ibu ada yang punya link yang cukup maksudnya cukup berperan baik, terutama bagi niat kita juga, mangga disilakan juga bisa komunikasi di grup saja, atau mungkin bisa langsung japri juga, silahkan. Ya Pak Tajul, begitu ya Pak? Ya. Betul Ibu. Oke. Baik, masih tetap di sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silahkan jika ada yang ingin berbagi atau ada yang di sekolahnya juga sudah berdesiminasi dengan terkait program guru penggerak ini, mangga berbagi juga, nanti akan menjadi yang siap juga untuk menjadi narasumber. Bu Lisna Permayanti, mangga Bu Lisna. Baik, terima kasih Bu Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mungkin ini yang terdekat itu karena memang progres untuk Kabupaten Bogor tadi yang sudah disampaikan Pak Imal di awal ya, untuk aktivasi akun belajar, untuk eksplorasi rapot pendidikan dan akses PMM sama Google Workspace itu kan kita masih rendah. Bisa kita bantu dari akun-akun kita gitu ya sebagai guru penggerak untuk mengakses Google Workspace-nya gitu. Jadi kita buka spreadsheet, Google Doc gitu yang ada di yang di akun belajar ID kita. Jadi di situ aja kalau kita nih 322 kompak gitu membuka itu udah meningkatkan dashboard Kabupaten Bogor itu meningkat gitu. Jadi dashboard itu kan dipantau, kita sendiri bisa ngebuka ya sekolah kita tuh udah sejauh mana. Nanti dashboardnya saya bagikan di grup ya, jadi kita bisa cek apakah di sekolah kita ada akun-akun yang sudah tersedia namun belum diaktifasi, kemudian apakah sekolah kita sudah eksplorasi rapot pendidikan. Jadi kita sebagai guru penggerak bisa memulai dari sekolah kita, dimulai dari diri kita gitu untuk membantu progres Kabupaten Bogor gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngecek atau kepoin sekolahnya dulu masing-masing deh gitu. Bisa ya Bu? Bisa, nanti saya share di grup ya untuk bisa pakai NPSN gitu untuk rapot pendidikan ataupun belajar ID-nya semuanya bisa. Jadi nanti kalau misalkan ada kesulitan boleh kita share di grup, nanti kita solusinya gimana. Suka merah-merah itu kenapa ya Bu Lisna? Sekolah saya juga ada yang merahnya soalnya. Rapot pendidikan. Bu Lisna. Oh iya, mangga Pak Tajul. Ini menarik Bu Lisna. Menurut saya nanti konten Bu Lisna ini jangan di-share di grup, tapi kita bikin seminarnya. Boleh Pak. Untuk dashboardnya gitu ya, dashboardnya boleh lah dikepoin dulu gitu. Biar pada dikepoin. Misalnya kita bikin optimalisasi PMM hari pertama tentang misalnya aktivasi belajar ID, hari kedua tentang rekomendasi belajar, hari ketiga, jadi bikinnya berseri sih. Jadi saya kira kalau seperti itu sasarannya lebih banyak, manfaatnya lebih banyak. Boleh, siap. Bekalnya itu kali ya Pak Tajul, bekalnya dashboard gitu. Betul, dashboard. Tadi kan dari penjelasan Bu Lisna kan pasti teman-teman, saya juga punya masalah ini nih, Bu RP juga nyawa tadi, rapor merah nih. Nah, kita tampung permasalahannya nanti di grup, kemudian kita buatkan harus gimana nih nyari solusinya gitu kali ya Pak Tajul. Iya, betul, kita tampung masalahnya, nanti kita lihat bentuk seminarnya, judulnya apa sih, nanti rangkaian kegiatannya apa sih untuk memecah permasalahan tersebut. Boleh banget. Di grup udah saya share kalau Bapak Ibu menghadapi
tantangan apa yang dihadapi di sekolah untuk kemudian kita carikan solusinya untuk disempurnakan, silakan diisi link. Baik, terima kasih Pak Tajul ya. Nanti kita sharing lagi ya. Ya baik, terima kasih Bu Lisna. Terima sudah berbagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya jadi ini nih Pak Tajul pakai baju Merdeka Belajar, jadi pengen pakai. Ayo kapan-kapan ya kita foto studio GP7. Bangga ya, bukan hanya kaosnya, sebetulnya perjuangannya. Baik Bapak Ibu, ada yang ada Bu Nur. Mangga silakan Bu Nur. Ini juga termasuk kawan saya juga, suka ketemu di Loka. Mangga Bu Nur, apa kabarnya? Silakan Bu Nur, bisa open MIC-nya, mikrofonnya. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, subhanallah aku kehilangan jejak nih. Alhamdulillah dipertemukan lagi ya hari ini. Alhamdulillah Bu. Luar biasa sih, ternyata pergerakannya udah keren-keren semua ya. Saya jadi merasa terpacu ini, Cila. Cuman gini, ya betul. Saya sih ada sih sebenarnya sedikit tantangan yang kadang-kadang saya pengen sharing ke siapa gitu ya. Mungkin kalau untuk guru-guru atau sekolah-sekolah negeri ya, kaitannya dengan PMM dan sebagainya, merasa penting dan memang di-push gitu, itu betul sangat gitu ya. Tapi untuk kami biasanya di guru-guru swasta, apalagi sekolah-sekolah di pelosok lah kayak saya gitu ya, kemarin saya sempat, bahkan saya itu sampai menggerakkan teman-teman di sekolah tuh, ini aja nih Bapak Ibu, sampai memulai apa gitu yang harus saya awali gitu, sampai saya jadi kayak nol lagi gitu ya, memberikan mereka semangat untuk mengubah mindset aja itu luar biasa tantangannya, apalagi untuk ke PMM dan sebagainya. Nah sebenarnya saya pengen sekali mungkin ada sebuah kegiatan yang diprakarsai oleh teman-teman semua di sini, yang seolah kalau kita mungkin udah maju 10 langkah ke depan gitu, tapi jangan lupa bahwa ada banyak sekali teman-teman yang masih langkahnya di 1 dan 2 gitu. Nah kalau kita terus maju, lalu mereka ini akan seperti apa gitu. Kalau misalkan kita tinggalkan juga, nanti tertinggal juga rasanya punya tanggung jawab tersendiri gitu, karena kan tantangan setiap sekolah itu beda-beda ya. Apalagi misalkan di saat punten ya teman-teman, bukannya melemahkan 1 atau 2, tapi ketika guru-guru yang udah sepuh lah misalkan gitu kan, kalau di swasta itu ya anggaplah tidak ada pensiun dan sebagainya gitu, tapi juga tetap harus berperan gitu. Kadang itu juga menjadi sesuatu kendala gitu untuk kami itu bergerak gitu. Nah kira-kira kaitannya dengan tadi yang saya curhatkan sama teman-teman gitu, ketika kita sudah ada di langkah 10 gitu ya, bagaimana dengan teman-teman kita yang di 1, 2 gitu? Akankah kita tinggalkan begitu saja, atau kita juga harus memikirkan sesekali membuat seminar itu untuk kembali mendorong mereka untuk mengubah mindset mereka. Even itu rasanya untuk kita itu lagi gitu, tapi untuk sebagian banyak guru gitu itu ternyata masih amat sangat diperlukan Bapak Ibu. Jadi maksud saya tolong juga dipikirkan teman-teman yang amat sangat tertinggal ini, setidaknya untuk kita terus berikan motivasi, bukan jadi seolah balik lagi ya, tapi ternyata kenyataannya di lapangan itu ya seperti itu gitu yang saya temukan gitu, dan itu banyak sekali. Terus kemarin juga karena saya juga ada di Himpa UDI ya teman-teman ya, di PAUD gitu, sempat juga ada kendala ngobrol-ngobrol dengan para penilik PAUD,
mereka sampai Bu Nur tolong bantu ya gitu, bantu kepala-kepala PAUD ini untuk membuka mindsetnya, karena kalau misalkan mereka IKM tanpa mindset mereka itu kebuka gitu soal ini gitu kan ya, rasanya IKM akan jadi sia-sia saja gitu. Jangankan mau ke PMM gitu ya, untuk mau belajar aja rasanya sulit. Dan saya juga merasa pikir lah, kalau saya share, apakah kalau saya misalkan sharing sama sama mereka gitu kan, kira-kira akan didengar atau tidak, atau udah pantas atau enggak gitu. Nah teman-teman, kira-kira ketika ada yang meminta bantuan seperti itu gitu ya, saya harus sounding ke siapa gitu kan ya, apakah layak gitu, misalkan ketika saya misalkan bergerak sendiri saja, dan karena memang teman-teman di sini taunya saya guru penggerak gitu kan ya, atau biar lebih lebih legalitasnya lebih ada gitu ya, apakah saya harus sounding ke teman-teman, lalu nanti saya minta bantuan teman-teman untuk diseminasi di sini gitu ya, atau seperti apa. Nah maksud saya mungkin tadi yang teman-teman sampaikan itu luar biasa, tapi ada kenyataan-kenyataan yang menurut saya agak sedikit pahit, tapi memang harus kita pikirkan juga gitu kaitan dengan yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu aja sih teman-teman, terima kasih banyak, mudah-mudahan akan mendapat pencerahan ya hari ini. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Sista, I miss you so much. Makasih banget, itu yang disalah. I feel you loh. Saya merasakan banget. Semangat ya Bu Nur. Baik, ini ada, waduh, makin malam makin banyak yang rese. Makin seru Bu ya. Makin seru Bu ya. Gimana dulu ya? Bu Lisna, Pak Lukman dulu kali ya. Pak Lukman dulu. Pak Lukman. Tadi Bu Lisna mungkin tadi udah ya. Iya, tapi ini tanggapan untuk Bu Nur gitu ya. Ya, karena tadi kan bertanya harus sounding ke siapa gitu ya. Oh boleh. Silakan Bu Lisna, mau ditanggapin dulu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, punten ya. Terima kasih Bu Nur atas sebegitu pedulinya gitu ya terhadap teman-teman semua gitu. Tapi sedikit meluruskan gitu ya. Tadi kan gimana mau IKM gimana mau ke PMM katanya. Kalau IKM aja susah. Ya makan persepsi susah ya. Tapi begini, justru PMM itu adalah aplikasi pendamping IKM. Mau gimana melaksanakan IKM ketika PMM-nya tidak dibuka gitu loh. Itu dasar pertamanya. Nah, kalau untuk bisa saya tuh harus gimana gitu ya. Nah tadi bekalnya ada dashboard. Jadi Ibu bisa buka misalkan tadi di PAUD ya. Ibu buka PAUD, terus Ibu klik kecamatan. Punten, tadi Ibu dari kecamatan mana? Bu Nur itu Bogor, Mbak. Cisarua. Oh Cisarua ya. Baik Bu, kemarin saya ngisi di PAUD Pamijahan ya, di PAUD PKG PAUD Pamijahan. Alhamdulillah di situ juga karena saya dari KPPD Bu, jadi boleh sounding dengan saya gitu ya, apabila memang nanti ada kesulitan, insya Allah kita bantu. Nah untuk negeri swasta kalau kita lihat dashboard itu tidak ada perbedaan Bu, sama-sama di push gitu ya. Kebetulan kemarin juga saya datang ke Arasid Citerep ya bersama BBPMP, jadi dashboard sekolah kita tuh dipantau langsung. Nah nanti kalau memang ada akun-akun tersedianya banyak gitu, nanti bisa didatengin langsung gitu Bu. Oke Bu, punten Bu Lisna, maksud saya bukan yang saya bilang tadi bagaimana mau ke PMM, kalau bagaimana mau ke IKM, bukan itu, bukan. Maksud saya bagaimana mau buka PMM kalau mindset mereka untuk mau belajar aja nggak ada, maksud saya gitu. Bahkan melihat bukannya IKM dan PMM, bukan. Maksud saya kan yang tadi Bu Lisna bilang bahwa untuk bisa menyukseskan IKM tentu saja kita harus membelajarkan teman-teman lewat PMM kan, seperti itu. Namun bagaimana mereka membuka PMM jika baru klik aplikasinya aja, ini Ibu lihat itu udah yang begitulah. Nah, baik. Ya bisa sounding sama KPPD ya Bu. KPPD Kabupaten Bogor. Walaupun lewat
PNF ya, kalau kasih PNF ya di kabupatennya itu Bu, boleh. Oke, Bu Lisna, mungkin ini ada dari Bu Nuri mau menanggapi dulu. Bu Nur kayaknya apa namanya solusinya Bu Nur harus diangkat jadi kepala PAUD. Boleh izin Bu menanggapi. Sertifikasi. Maka Bu Nuri, silakan. Iya, Bu Nur, assalamualaikum. Benar ya. Bu Nur, assalamualaikum. Sudah lama tidak bersua. Bu Nur izin menanggapi. Ya, waalaikumsalam. Mangga Bu Nuri. Iya, kasus Bu Nur ini tuh saya suka ngobrol dengan beberapa teman yang memiliki komunitas belajar, sudah memiliki komunitas belajar di sekolahnya gitu ya Bu ya. Kasus Ibu tuh bukan hal yang, maksudnya tidak hanya di sekolah Ibu, kita pun mengalami hal yang sama biasanya ya Bu ya. Betul. Karena mindset mayoritas mungkin di sekolah kita atau di sekolah yang lain itu harus kita tumbuhkan dulu growth mindset-nya dulu gitu ya. Nah, biasanya Bu, praktik baik yang dilakukan oleh rekan-rekan saya itu, jadi kita selain bottom up juga kita menggunakan ini Bu, manajemen top down Bu. Jadi apakah Ibu sudah berbicara dengan pimpinan gitu? Misalnya dengan Ibu di SD apa di PAUD apa di mana tadi punten? Di SMP saya Bu. Di SMP kan ya Bu ya, di SMP. Nah, apakah Ibu sudah melakukan pendekatan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa misalnya hal-hal yang kita ingin sukseskan ini tuh sangat penting gitu Bu. Jadi kita berbicara dulu kepada pimpinan, tentunya dengan praktik baik yang sudah kita lakukan sebagai guru penggerak ya Bu ya, seperti itu. Jadi kita minta melalui manajemen top down, jadi yang bawah itu tuh ibaratnya dicoba di-push dulu kan dalam bentuk instruksi gitu Bu. Udah coba belum Bu? Sebenarnya luar biasa, udah coba bahkan sebelum jadi guru penggerak ya, karena memang kan aku di kurikulum di SMP itu sudah banyak juga pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dinas gitu. Cuman ya emang itu kadang itu juga jadi masalah, tapi nggak mau aku follow blow up di sini. Tapi alhamdulillah nih, karena kemarin itu kayaknya ada push sedikit dari dinas gitu kaitan dengan jika belajar ID dan PMM tidak dibuka gitu oleh guru-guru, maka yang akan jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan izin memimpin Anda gitu kan. Sehingga itu juga agak membantu, sehingga memang minggu-minggu ini banyak sekali memang guru-guru yang kemarin saya push untuk ayo Bu, ayo gitu, saya contohin gitu kan, tapi tidak mau bergerak. Rasanya udah mulai cari-cari gitu kan, Bu Nur ini dan sebagainya itu juga luar biasa. Berarti kan memang tetap aja yang seperti Ibu bilang, kita mungkin follow up pimpinan juga kayaknya harus di follow up sama yang lebih atas lagi, itu baru semuanya jalan gitu. Gitu sih Bu Nuri. Oh iya. Baik ya. Coba ya Bu ya. Dicoba ya. Atau ini Bu tambah sedikit lagi, misalnya di sekolah Ibu ada beberapa yang sehati gitu Bu. Kan Ibu nggak sendiri mungkin ya, ada yang satu frekuensi gitu. Nah itu bisa dicoba ikut bergerak bersama dari komunitas yang kecil. Bisa. Ya alhamdulillah memang Bu Nuri dari sekian banyak ya, dengan kesabaran ya tentunya, dengan memang prosentase 100 itu sudah mulai 60 lah ya, udah mulai grow mindset, dan bahkan ada juga teman di angkatan 8 gitu yang ikut. Mudah-mudahan juga akan banyak lagi ya, di angkatan 11 juga sudah saya push, karena saya merasa kalau semua teman-teman itu mulai belajar, maka saya nggak akan capek lagi gitu untuk woro-woro. Kayaknya itu maksud saya tuh, yang pertanyaan tadi saya itu. Baik Bapak lanjut. Oke Bu Nur. Iya baik Bapak Ibu, mohon maaf karena ini tetap menjadi grow ya. Oke Bu Nur, jangan melulu yang tinggi-tinggi gitu maksud saya. Iya baik. Terima kasih Bu Nur apresiasinya. Ini mungkin ada satu lagi Pak Lukmanul dari tadi. Pak Tajul gimana ya? 30 detik boleh, 30 detik. Boleh Pak Lukmanul, mangga bisa dibuka mikrofonnya Pak.
Bisa berkomunikasi Ya baik, dengan Assalamualaikum Lukman Hakim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran Bu? Kedengaran ya. Kedengeran Pak. Kebetulan terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya kebetulan dari awal tadi saya mendengarkan. Memang sangat menarik sekali dari semua yang apa disampaikan. Terkait tadi yang disampaikan oleh Bu Nur bahwa kondisi di lapangan memang kita ini kan sangat heterogen ya. Ada guru PAUD, TK, kemudian SD, SMP sampai SMA dengan latar belakang status juga sangat beragam. Ya artinya itu kan kondisi real ya. Kondisi real itu tidak bisa kita tolak. Artinya harus bagaimana supaya kita itu kan bisa ada dalam komunitas ini. Pertama terkait di kondisi-kondisi di lapangan, selain memang administrasi pembelajaran kita sebagai guru penggerak di sekolah itu yang kemudian menjadi sumber pertanyaan, kita juga sebenarnya akan dites ya, atau istilahnya akan diuji coba dengan melaksanakan yang P5 atau bagi sekolah penggerak atau sekolah IKM itu kan P5. Seberapa efektifkah P5 yang sudah dilaksanakan itu sesuai dengan pola penjadwalannya, itu juga menjadi tantangan. Dan itu sebenarnya kalau kebetulan saya itu sekolah penggerak itu kemudian jadi komite juga, itu salah satu yang real ya sedang kita hadapi. Artinya salah satu isu tentang bagaimana melaksanakan P5 itu substansinya supaya dapat sesuai dengan jadwalnya. Terkait isu juga kita juga tidak boleh ketinggalan juga terkait tadi beragamnya. Contohnya isu sekarang ada P3K kan, kemudian ada isu Kepsek dan pengawas, dan juga ada isu tentang pendaftaran PP. Itu juga jangan sampai ketinggalan juga itu diangkat, bahwa terkait PMM, praktek baik segala macam itu, kalau saya pribadi itu saya buka PMM itu pas GP sama pas komite pembelajaran. Bukannya saya nggak mau ikut berbagi praktek baik. Contohnya sekarang saya juga udah jadi koordinator P5. Kalau istilah video bagaimana istilahnya apa yang sudah saya lakukan ya sebagai guru penggerak di sekolah saya kira udah cukup itu. Bahwa nanti apakah itu layak untuk dibagikan atau enggak, itu ilmunya saya belum dapat nih dari Pak Tajul, nanti bagaimana apakah itu layak untuk dibagikan seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dashboard tadi saya juga tertarik ya. Jadi ada dua, pertama terkait kondisi di lapangan, yang kedua terkait dashboard. Dashboard ini saya kira memang kita belum punya grup, saya belum punya ada grup yang kemudian bisa mengakses dashboard secara di WA ya. Yang artinya kita itu bisa masuk ke sana. Mungkin yang dari dinas tadi ya. Dari dinas Bulisna itu yang mungkin bisa dibagikan juga itu terkait dashboard itu. Artinya kita bisa memantau secara langsung, walaupun mungkin kita anggap saja itu kan sebagai guru biasa. Saya kira itu dulu dari saya. Tulan sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman Hakim sudah berbagi. Bagaimana? 1 menit Pak berarti. 1 menit janji ya. Janji. Mangga silakan Pak Tajul. Baik, luar biasa yang disampaikan Bu Nuri, Pak Lukman, itu sebenarnya udah pembahasan jadi webinar loh. Udah jadi pemateri loh. Jadi gini, Bu Nur, Pak Lukman, tolong diisi link tantangan yang dihadapi. Nanti kita petakan webinar apa, judul kegiatan apa yang akan menjadi tips and trick yang menjadi solusi. Saya kira begitu Bu Nur ya. Di Bu Nur nanti isi linknya, nanti kita petakan, kita seminarkan tips dan trik permasalahan yang dihadapi untuk memecahkan permasalahan. Itu juga dengan Pak Lukman. Tadi Pak Lukman bisa sekali jadi pemateri P5, sekali. Terus tadi Pak Lukman mengusulkan bagaimana jadi CPP. Masuk, tulis di link Pak Lukman kebutuhannya. Tolong buatkan webinar wawancara atau menulis esai CPP. Jadi semua tantangan tuliskan di link, nanti kita petakan, kita bikin solusi yang terbaik. Itu aja Bu Ranti. Baik. At the right time. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ini karena waktu memang larut juga. Tadi kita targetnya pukul 21. Mungkin akan diberikan kesimpulan oleh Pak Imal
Mangga Pak Imal sudah hadir. Open microphone. Oh, ada. Silakan Pak Imal. Baik, terima kasih Bu Ranti, terima kasih rekan-rekan hebat semuanya, luar biasa. Hampir 2 jam kita webinar kita pada kesempatan kali ini. Banyak sekali masukan, banyak sekali rekomendasi. Hal yang menjadi prioritas yang saya tekankan adalah insya Allah Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan beberapa masukan, kemudian beberapa tantangan yang nanti akan kita rumuskan, kita petakan sampai padanya membentuk sebuah schedule, kita insya Allah dalam waktu dekat kita agendakan webinar Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini adalah agenda pertama kita gitu kan, terkait isu-isu yang memang kita angkat gitu ya. Banyak sekali tadi permasalahan-permasalahan yang memang Bapak Ibu hadapi, solusinya bagaimana, seperti apa, dan di sini juga ada expertnya juga. Kemudian tadi juga ada Pak Budi sudah merekomendasikan buat narasumber, itu luar biasa sekali. Dan mohon Bapak Ibu kepada rekan-rekannya diajak gabung, join ke grup yang GP Angkatan 7, karena ini bagian dari sebuah sosialisasi juga Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari teman-teman kita yang belum tahu menjadi tahu gitu kan. Tapi pada intinya esensi dari pertemuan ini adalah kita melaksanakan dari hal yang kecil, kemudian kita lakukan dengan aksi nyata sampai padanya kita bisa mendesiminasikan kepada teman-teman kita. Dan itu akan menjadi hikmah serta hidayah dan bisa melakukan sebuah perubahan di satuan pendidikan masing-masing. Itu sih esensi yang paling kecilnya Bapak Ibu. Adapun tadi kata Pak Lukman, kenapa kita angkat isu terkait sistem manajerial, struktural segala macam, CPP dan pengawas, itu juga saya tertarik Pak Lukman. Insya Allah kalaupun misalkan kita ada narasumber yang expert, kenapa enggak kita angkat dari momen itu. Adapun audiensinya kita sebar ya, tidak harus GP Angkatan 7, boleh Angkatan 1, 2 dan lain sebagainya, itu kita bisa angkat. Yang penting akomodasinya ada di kita Bapak Ibu. Dan luar biasa Bapak Ibu, 50 ini bertahan sampai sekarang, ini bagian dari representatif dari 322 yang memberikan informasi, konfirmasi serta rekomendasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi saya yakin cukup 50 ini akan mewakili permasalahan-permasalahan yang ada di guru penggerak Angkatan 7 maupun di luar guru penggerak Angkatan 7. Itu aja Bapak Ibu. Yang jelas mohon dukungannya Bapak Ibu. Insya Allah kita selaku pengurus kita akan mencoba memetakan terkait permasalahan ini, dan kita akan lakukan langkah berikutnya yaitu melaksanakan webinar dalam waktu dekat. Itu aja Bu Ranti dari saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih atas partisipasi, waktu dan kontribusinya terkait pertemuan kita kali ini. Saya balikan ke Bu Ranti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya, Bapak Imal juga dan kawan-kawan rekan semuanya, dan terima kasih yang masih join menyimak juga. Mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat insya Allah ya. Dan mungkin saya sebagai moderator Bapak Ibu sebelum menutup, karena tadi dibuka oleh pantun, saya pantun dulu biar lebih semangat ya untuk menutup acaranya. Dari Irian banyak cendrawasih, cakep. Roti mengembang diberi ragi, cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu. Selamat beristirahat, semoga sehat selalu. Salam dan bahagia. Terima kasih. Foto Bu Ranti, foto Bu Ranti. Saya nggak bisa screenshot Pak. Saya aja, saya. Pak Ibu, mohon On cam dulu ya. takutnya masih ada yang pakai daster ya, boleh pakai bergo gitu. Bapak Ibu bisa dibuka mic, open cam. Sertifikasi, buat sertifikatnya Pak Bu, lumayan Pak Bu. Mangga yang open cam, yang udah pakai. Waduh, besok Ambil gendong anak juga nggak apa-apa. Saya pikir besok Sabtu. Mangga Bapak Ibu, Bu Nur, Ambil gendong anak juga nggak apa-apa. Bu Nuri Bapak ya. Ya, saya. Oke, Bapak Ibu boleh menggunakan Bapak Ibu saya ini dulu ya. terbaik Saya foto dulu. Masih banyak yang belum nih, gimana nih? Biarin aja. Lanjut Bu, lanjut. Oke, siap. 1. Kita senyum terbaiknya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tuh lagi. Gaya yang lain nggak? boleh. Apa Mau ya? Jabar juara. Kan Jabar juara. Kan enggak. 7 aja deh. 7.
Pak Tajul mah kabur. 1, 2, 3. Oke, cukup. Makasih. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya. Semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yeyet.